Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, selama ini mungkin kita beranggapan bahwa orang yang telah meninggal dunia tidak lagi merasakan sakit. Namun, tahukah Anda bahwa ada riwayat yang menceritakan betapa berat dan pedihnya fase-fase yang dilalui seorang mayit, bahkan hingga saat ia dimandikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga hari ini Allah lapangkan rezeki kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, panjangkan umur kita dalam keberkahan, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan beriman. Dan jangan lupa tuliskanlah solawat di kolom komentar ya sahabat. Insya Allah itu akan menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, selama ini kita mungkin berpendapat bahwa orang yang meninggal dunia tidak lagi merasakan sakit ketika jasadnya dimandikan. Namun dalam sebuah kisah yang dinisbatkan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, diceritakan sebuah peristiwa yang menggugah hati dan membuat kita merenung lebih dalam tentang dahsyatnya fase kematian. Dikisahkan suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha sedang menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah. Ketika Rasulullah datang, beliau mengucapkan salam. Aisyah pun segera berdiri untuk menyambut Nabi kecintaan Allah itu. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Duduklah wahai Ummul Mukminin, tidak usah engkau berdiri." Rasulullah kemudian duduk bersama Aisyah dan meletakkan kepalanya di pangkuan istrinya tersebut. Aisyah pun memperhatikan jenggot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencari uban yang ada di sana, dan ia mendapati sejumlah rambut yang telah memutih. Dalam hatinya, Aisyah radhiyallahu anha pun berpikir, sesungguhnya baginda Rasulullah akan meninggalkan dunia ini sebelum aku. Bayangan itu membuat hatinya pilu. Air matanya pun mengalir hingga tetesannya jatuh menimpa wajah Rasulullah. Merasakan tetesan air mata itu, Rasulullah pun terbangun. Beliau bersabda, "Wahai Ummul Mukminin, apa yang membuatmu menangis?" Aisyah kemudian menceritakan apa yang ia rasakan setelah melihat uban di jenggot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bersabda, "Tahukah engkau kondisi apakah yang paling menyusahkan
bagi seorang mayit. Aisyah radhiyallahu anha menjawab, tidak ada kondisi yang paling menyusahkan bagi mayit selain saat ia keluar dari rumahnya, sementara anak-anaknya berada di belakangnya menangisinya. Rasulullah pun bersabda, itu memang menyakitkan, namun masih ada yang lebih pedih dari itu. Aisyah melanjutkan, apakah ketika ia dimasukkan ke dalam liang lahat, dikubur di bawah tanah, lalu kerabat, anak dan istrinya meninggalkannya pulang, dan setelah itu datang malaikat Munkar dan Nakir di dalam kuburnya. Mendengar jawaban itu, Rasulullah SAW tersenyum tipis. Lalu beliau menjelaskan bahwa sesungguhnya saat yang paling berat bagi mayit adalah ketika datangnya orang yang memandikan jenazah. Dikisahkan saat pemandi jenazah melepaskan cincin yang dikenakan mayit, melepaskan pakaiannya, lalu mulai memandikannya. Pada saat itulah roh menjerit dengan kuat. Jeritan itu disebutkan dapat didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Aisyah pun bertanya, wahai Rasulullah, apa yang diserukan oleh roh itu? Rasulullah pun menjawab, roh itu berkata, wahai tukang memandikan, demi Allah, aku memohon kepadamu, lepaskanlah pakaianku dengan pelan-pelan. Sesungguhnya aku baru saja beristirahat dari sakitnya dicabutnya nyawaku oleh malaikat maut. Aisyah semakin penasaran. Lalu apalagi yang diserukan oleh roh itu, wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, roh itu berkata, wahai tukang memandikan, demi Allah, jangan engkau tuangkan air yang panas dan jangan pula air yang dingin. Sesungguhnya jasadku terasa terbakar karena pedihnya pencabutan nyawaku. Aisyah kembali bertanya, lalu ketika dimandikan, apalagi yang dikatakan oleh roh itu? Rasulullah menjawab, roh itu berkata, demi Allah, wahai tukang memandikan, janganlah engkau memegangku dengan keras. Sesungguhnya jasadku masih terluka karena keluarnya nyawa. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah gambaran sakit yang dirasakan oleh mayit dalam kisah ini. Kita mengetahui bersama bahwa saat pencabutan nyawa adalah fase yang sangat berat dan menyakitkan. Bahkan Rasulullah SAW sendiri merasakan sakaratul maut dan bekas rasa sakitnya masih terasa. Maka bagi siapapun yang diberi amanah untuk memandikan jenazah, hendaklah ia melakukannya dengan penuh kelembutan, kehati-hatian, dan adab yang tinggi. Namun sahabat beriman, perlu saya sampaikan dengan sikap ilmiah dan beradab, bahwa kisah detail tentang jeritan roh saat dimandikan ini tidak memiliki dalil sahih yang tegas dari Al-Quran maupun hadis-hadis sahih. Para ulama menjelaskan bahwa kisah semacam ini masuk dalam kategori atsar atau cerita yang tidak dapat dijadikan keyakinan pasti dalam akidah. Sikap seorang muslim yang benar adalah kita mengambil pelajaran darinya sebagai pengingat akan dahsyatnya kematian.
tanpa memastikan detail-detail gaib yang tidak ditegaskan oleh dalil yang sahih. Yang pasti dan disepakati, kematian adalah fase yang berat dan sakaratul maut adalah nyata. Karena itu, kewajiban kita adalah mempersiapkan diri dengan iman, amal soleh, dan taubat yang sungguh-sungguh. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.